Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijah. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuyyuha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril huda wa samsid duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan najah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah wa qala aidan Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Pusdai Jawa Barat yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan. Saya berharap pada pagi hari ini kita semua berada dalam kondisi yang terbaik. Terbaik di pikiran, terbaik di perasaan, terbaik di harapan, terbaik di kesehatan, sehingga apapun yang kita lalui pada kesempatan pagi yang sangat singkat ini juga bertabur dengan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum sahru Ramadana." Kata Rasulullah, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang ditaburi dengan keberkahan. Apakah keberkahan itu? Jika disimpulkan dari narasi yang disampaikan oleh para ulama, berkah itu adalah tumbuh, bercabang, berkembang, berbuah, dan terus bertambahnya kebaikan. Pada bulan suci Ramadan, kebaikan itu tumbuh. Pada bulan suci Ramadan, kebaikan itu bercabang. Pada bulan suci Ramadan, kebaikan itu berkembang. Pada bulan suci Ramadan, kebaikan itu berbuah dan kebaikan itu terus bertambah. Di antara kebaikan bulan suci Ramadan, bahwa dalam seluruh bentangan waktunya disimpulkan oleh para ulama sebagai golden time, yakni waktu emas. Disimpulkan demikian sebab di bulan suci Ramadan setiap doa akan diijabah. Di bulan suci Ramadan setiap permintaan kita akan Allah beri. Di bulan suci Ramadan setiap istighfar kita akan diampuni. Dan di bulan suci Ramadan setiap kebaikan pahalanya akan Allah lipat gandakan. Karena itu hadirin, di bulan suci Ramadan tahun ini siapkanlah doa-doa terbaik kita. Di bulan suci Ramadan tahun ini siapkanlah permintaan terbaik kita, siapkanlah istighfar terbaik kita, dan siapkanlah amal-amal kebaikan kita. Yang kedua, di antara keberkahan Ramadan,
Di bulan suci Ramadan ini seringkali disebut sebagai Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Al-Quran hadir di bulan suci Ramadan hudan, membawa fungsi sebagai sistem petunjuk. Yang kedua, Al-Bayyinat sebagai sistem penjelas. Yang ketiga, Al-Quran hadir sebagai Al-Furqan, kriterium pembeda antara yang benar dan yang salah. Sebab kita seringkali terjebak pada pameo, pipilih neang nulewih, koceprak menang nupecak. Ari orai-orayan dibeli, ari orai beneran dipaehan. Yang benar seringkali kita salahkan, dan yang salah seringkali kita benarkan. Al-Quran hadir ke muka bumi untuk memberi petunjuk kepada kita untuk bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah. Selain itu hadirin, bila kita merujuk Quran surah Fatir ayat 29, Allah berfirman, Innal ladina yatluna kitab Allah. Bagi orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah, bagi orang yang senantiasa membaca Al-Quran, wa aqamus sholata, dan bagi orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya, mendirikan sholatnya, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan bagi orang-orang yang menjaga hartanya dengan infak, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Perhatikan kata Allah balasannya, yarjuna tijaratan lan tabur, maka ia tengah berharap perniagaan yang tidak akan rugi. Hadirin, bila hidup dimetaforkan sebagai sebuah proses perniagaan, di mana dalam niaga itu selalu ada dua kutub, ada yang untung dan ada yang rugi. Maka bila kehidupan kita di dunia ini tidak mau termasuk orang-orang yang rugi, kata Fatir ayat 29 rumusnya ada tiga. Satu, yatsluna kitab Allah, yakni Al-Quran. Kedua, wa aqamus sholata, mendirikan sholat. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum, menjaga harta kita dengan infak. Mohon maaf kalau saya turunkan dalam bahasa yang populer, disingkat jadi ASI. A-nya Al-Quran, S-nya adalah sholat, I-nya adalah infak. Itu tiga rumus yang diberikan Allah dalam Fatir ayat 29 agar hidup kita tidak menjadi orang yang rugi. Yang pertama, rumus agar tijaratan lan tabur, rumus agar bisnis kita dalam hidup ini tidak rugi, rumus agar seluruh waktu dalam kehidupan kita tidak rugi. Setiap kita, kata Allah, harus berinteraksi dengan Al-Quran. Hadirin, para ulama memberikan step atau tahapan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran tidak akan pernah jadi hudan, Al-Quran tidak pernah menjadi Al-Bayyinat, Al-Quran tidak akan menjadi Al-Furqan, Al-Quran tidak akan jadi syifa, obat penawar bagi kita, manakala kita tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran. Tahapan interaksi dengan Al-Quran, yang pertama ada yang disebut dengan qiraah, yang kedua ada yang disebut dengan tilawah, tahapan ketiga ada terjemah, tahapan keempat ada tafsir, tahapan kelima ada tahfidz, dan tahapan keenam ada tatbik. Interaksi pada level pertama dengan Al-Quran adalah qiraah. Di antara makna qiraah itu adalah kita membaca Al-Quran sekemampuan. Kita membaca Al-Quran tanpa panduan ilmunya. Kita membaca Al-Quran apa adanya. Pertanyaannya, bolehkah kita membaca Al-Quran tanpa panduan ilmunya? Sebut saja ilmu untuk menggait kita dalam membaca Al-Quran baik dan benar adalah ilmu tajwid. Bila sampai usia kita hari ini kita belum belajar ilmu tajwid, bolehkah kita berinteraksi dengan Al-Quran? Tentu boleh. Rasul bersabda, al-mahir bil Quran ma'asyafaratil kiramil barar. Orang yang mahir dalam baca Al-Quran
sepertos imam barusan, Masya Allah suaranya enak, makharijil hurufnya jelas, sifatil hurufnya pas, ahkamul waqfi wal ibtidanya bener, waqaf wasolnya tam sempurna, pilihan lagunya energik dan variatif. Kata Rasulullah, ma'asyafaratil kiramil bararah, kelak tempat duduknya akan disandingkan dengan para malaikat di surga. Sementara mereka yang terbata-bata baca Al-Qur'annya, yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang, yang tebal dibaca tipis, yang tipis dibaca tebal. Tapi ada kecintaan yang mendalam pada Al-Qur'an hingga dia terus membaca dan memahami Al-Qur'an, falahu ajrani, maka bagi orang itu Allah akan memberikan 2 pahala. Jadi jangan takut untuk membaca Al-Qur'an karena kita belum belajar ilmunya. Tetapi hadirin rahimakumullah, tentu saja kita harus ada progres. Dari qiraah itu tingkatkan pada tilawah. Kalau tilawah, kita membaca Al-Quran dengan panduan ilmu dan seninya, hingga Al-Quran begitu indah kita dengarkan bersama-sama. Karena itu di negara kita ada momentum 2 tahunan yang disebut dengan musabaqah tilawatil Quran. Yang bermusabaqah dan berlomba adalah memang orang yang terlatih dalam ilmu dan seninya. Di kita tidak disebutnya musabaqah qiraatil Quran, meski di dalamnya ada qiraah. Kemudian hadirin, interaksi kita dengan Al-Quran dari tilawah tingkatkan pada terjemah. Terjemah adalah pintu awal untuk memahami luasan arti dan kedalaman makna Al-Quran. Ketika kita membaca terjemahnya, itu akan memantik rasa penasaran kita untuk membuka lembar demi lembar Al-Quran. Hadirin, ada sedikit cerita. Salah seorang rekan saya nun jauh di wilayah tertentu. Waktu aliyah kita bersama-sama satu kelas, tetapi ketika perguruan tinggi berbeda. Saya memilih ke IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Teman saya kuliah di PT IKI, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Sekarang sahabat saya itu sudah menjadi guru besar. Lalu ketika pulang ke kampung halamannya, dulu kata dia, tahun 90-an sampai 93, penduduk kampung halamannya itu setiap subuh menjelang waktu isyraq, setiap rumah terdengar bacaan Quran. Sejak maghrib menjelang isya selalu terdengar tiap rumah bacaan Quran. Tetapi ketika dia kembali di tahun-tahun terakhir ini ke kampung halamannya dan menyandang predikat sebagai profesor, guru besar di bidang ilmu Al-Quran, ada sesuatu yang memantik hatinya penasaran. Kenapa kalau dulu di kampung halamannya setelah subuh menjelang isyraq banyak terdengar baca Quran, sementara sekarang tidak? Kenapa kalau dulu setelah maghrib menjelang isya ramai terdengar bacaan Quran, sekarang di kampung halamannya tidak? Karena dia guru besar, dirisetlah oleh dia secara seksama. Dan hasil dari risetnya itu, penduduk di kampung halamannya dulu suka baca Quran, sekarang menjadi tidak. Di antara alasannya, mereka malas baca Al-Quran karena tidak ngerti apa arti yang ia baca. Karena itu hadirin, kata para ulama, bacalah terjemahnya agar memantik rasa penasaran kita untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Hadirin, dari terjemah tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran pada level tafsir. Tafsir itu adalah pintu kedua untuk memahami luasan arti dan kedalaman makna Quran. Bila kita berinteraksi dengan Al-Quran sudah pada level tafsir, maka Al-Quran akan membanjiri kita dengan ilmu pengetahuan yang tidak hanya mencerdaskan tetapi mencerahkan. Hadirin, kita sepakat, kita mengenal beberapa tokoh dai hari ini. Sebut saja Ustadz Adi Hidayat, kita sepakat beliau itu cerdas. Sebut saja nama yang lain, Ustadz Abdul Somad, kita sepakat beliau itu cerdas. Ustadz Ar-Raji Hasim, kita sepakat mereka itu adalah cerdas. Kemudian di Jawa Barat misalnya Ustadz Am Amiruddin, kita sepakat beliau itu cerdas.
Ada mubalighah sekarang, Ustazah Halimah Al-Aidrus. Kita sepakat beliau itu cerdas. Pertanyaannya, kenapa beliau itu memiliki kecerdasan yang luar biasa? Di antara jawabannya, karena beliau itu berinteraksi dengan Al-Qur'annya, bukan lagi pada level qiraah, tilawah dan terjemah, tapi berinteraksinya sudah pada level tafsirnya. Dan kecerdasan serupa akan Allah berikan kepada kita semua yang hadir pagi hari ini, apabila kita mau berinteraksi dengan Al-Quran, naik level dari sekedar terjemah, berinteraksi pada level tafsirnya. Hadirin, bila seluruh penduduk muslim di dunia berinteraksi dengan Al-Quran sudah pada level tafsir, maka kita semua optimis bahwa akan lahir sumber daya muslim yang tidak hanya sekali lagi mencerdaskan, tetapi mencerahkan dalam hidupnya itu. Lalu hadirin, interaksi berikutnya dengan Al-Quran, agar Al-Quran menjadi hudan, Al-Quran menjadi al-bayinat, Al-Quran menjadi al-furqan, Al-Quran menjadi syifa, Al-Quran menjadi rahmat dalam kehidupan kita, adalah tahfidz. Hadirin, hafal Al-Quran itu. Kenapa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah menurunkan ad-dzikra, yakni Al-Quran, itu disertai oleh para malaikat penjaganya. Jadi setiap huruf Quran itu dijaga oleh para malaikat penjaganya. Maka ketika kita menjaga hafalan Quran, para malaikat yang menjaga huruf Al-Quran itu akan memberikan penjagaan pada hidup kita, baik pada kutub lahiriah, terutama pada kutub batiniyah. Di wilayah batiniyah kita, Allah akan memberikan kepada kita fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ilham fujurah, potensi hawa nafsu. Di sisi lain Allah memberikan ilham takwa, potensi kebaikan. Hadirin, hidup kita ini adalah interaksi dominatif atau pertarungan antara potensi kebaikan dan hawa nafsu. Mohon maaf, contoh kasus pada hari ini, jam ini, menit ini, detik ini, di masjid ini kita semua sedang bertarung. Kata potensi kebaikan harus mendengarkan tausiah saya, sebab sengaja acara ini diselenggarakan. Tapi kata hawa nafsu, yang enak jam segini, apalagi malam tadi habis gadang dan sahur kekenyangan, bukan mendengarkan tausiah, tapi sleeping together, alias tidur lagi. Hidup kita ini adalah pertarungan antara potensi kebaikan dan hawa nafsu. Maka mereka yang batinnya berada dalam penjagaan para malaikat yang menjaga huruf Al-Quran, karena dia menjaga hafalan Qurannya, hidupnya itu sekali-kali tidak akan dikendalikan oleh potensi hawa nafsunya, tetapi hidupnya akan dikendalikan oleh potensi kebaikannya. Ketika hidup kita dikendalikan oleh potensi kebaikan, maka kita akan produktif dalam berbagai macam amal soleh. Kita qaribu minallah. Tapi sebaliknya, ketika hidup kita dikendalikan oleh potensi hawa nafsu, maka hidup kita akan produktif dengan berbagai macam dosa. Padahal wa may yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsi. Siapa saja yang gemar berbuat dosa, maka dosanya itu akan membangun kesulitan dalam hidupnya. Hadirin, bila sampai hari ini kita narik simpulan, kenapa hidup kita ini begitu terasa sulit? Kenapa hidup ini begitu terasa problematis? Mari introspeksi. Jangan-jangan karena hidup kita produktif dengan dosa. Dosa yang kita perbuat, kata Allah, akan membangun kerumitan dan kesulitan dalam hidup kita. Lalu kenapa kita produktif dalam berbuat dosa? Sebab hidup kita dikendalikan oleh potensi hawa nafsu kita. Kenapa hidup kita dikendalikan oleh potensi hawa nafsu kita? Karena dalam dada kita tidak ada penjagaan para malaikat. Kenapa para malaikat tidak menjaga kita berada dalam kondisi dominasi potensi kebaikan? Mungkin saja karena kita tidak mau menambah hafalan Al-Quran kita. Lalu berikutnya,
interaksi kita dengan Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, tingkatkan pada level tatbikul Quran. Jadi bagaimana isi kandungan Al-Quran kita manifestasikan, kita aplikasikan, kita ejawantahkan dalam kehidupan keseharian kita, setahap demi setahap, selangkah demi selangkah. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, Al-Quran hadir di bulan suci Ramadan ini sebagai bentuk kebaikan dan keberkahan Allah untuk kehidupan kita semua. Al-Quran hadir di bulan suci Ramadan karena Allah menghendaki ragam kebaikan tumbuh, ragam kebaikan bercabang, ragam kebaikan berbunga, ragam kebaikan berbuah, ragam kebaikan terus bertambah mengiringi irama takdir kehidupan kita di dunia. Yang kedua, berdasarkan Fatir ayat 29, rumus ketika hidup kita tidak mau rugi, wa aqamus sholata, kita harus melakukan penjagaan terhadap sholat. Hadirin, kenapa kita harus menjaga sholat? Kata Rasulullah, asbatallahu nuri bi qalbihi, mereka yang pandai menjaga sholatnya, maka Allah akan menyimpan cahayanya pada dada kita. Bila di dada kita ada cahaya Allah, maka hati kita akan tenang. Kalau hati kita tenang, maka pikiran kita akan terang. Kalau hati tenang dan pikiran terang, segalanya akan kita menangkan dalam hidup ini. Ingat, setiap kita harus jadi pemenang, tidak boleh jadi pecundang. Sebab sebanyak 10 kali dalam adzan, 5 kali dalam iqamah total general, sebanyak 15 kali dalam sehari semalam, melalui lisan para muazin, Allah menyeru kita dengan redaksi, hayya 'alal falah, mari kita semua meraih kemenangan. Umat Islam harus jadi pemenang, tidak boleh jadi pecundang. Dan setiap kita akan jadi pemenang ketika pikiran kita terang. Pikiran kita akan terang ketika hati kita tenang. Hati akan tenang dan pikiran akan terang ketika Allah menyimpan cahayanya pada hati kita, dan Allah akan menyimpan cahaya pada hati kita manakala kita melakukan penjagaan atas sholat kita. Rumus anti rugi berikutnya, kata Fatir ayat 29, setiap kita harus menjaga harta kita dengan infak dan sedekah. Sebab infak dan sedekah akan memantik datangnya rizki yang lebih banyak. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Matematika Allah berbeda dengan kita. Setiap kebaikan yang kita lakukan akan Allah kalikan dengan 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan kian melipat gandakan harta yang kita infakkan dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Hadirin para tamu Allah rahimakumullah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita semua. Karena itu, mari di bulan suci Ramadan tahun ini kita jaga interaksi kita dengan Al-Quran, kita jaga sholat kita baik pada sisi kuantitas, kualitas maupun kontinuitasnya. Dan yang ketiga, mari kita jaga harta kita dengan infak. Dengan begitu mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang tidak hanya selamat dan bahagia di dunia ini, tetapi juga selamat dan bahagia di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dan demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.